Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Baiklah, kita akan membahas makna-makna daripada basiroh. Jadi ketahuilah, kita ini manusia ini dari unsur jasmani rohani. Dari rohani ini ada terdiri dari hati, kemudian ada jiwa, ada lagi akal. Maka itu yang elektrik, yang fisik ini cuma satu, jasad. Maka lebih banyak yang gaib. Maka dikatakan manusia ini makhluk kegaiban. Sebenarnya makhluk kegaiban, karena kita yang banyak gaib. Bahkan yang sekarang kita lihat ini, di alam semesta ini baru kita bisa mengakses 5% daripada alam semesta yang kita lihat. Sedangkan 95% ini masih gaib. Ini makanya perlu mengakses daripada akal kita, rohani kita, basiroh kita. Kalau manusia ini unsurnya apa? Ada semua unsur alam semesta ini ada pada diri manusia. Biniator alam semesta ini manusia. Apa yang ada di dalam semesta ada di diri manusia. Maka kalau kita tuh mau untuk mengakses daripada sesuatu benda barang ini bisa kita lakukan. Jadi kalau menggunakan fisik ini, apa kekuatan daripada otot kita, berapa kuatnya dari otot dengan kekuatan paku atau kekuatan kawat, berapa kuatnya pendengaran kita, coba dibandingkan dengan pendengaran yang diberikan pada orang-orang yang fisiknya kuat. Begitu juga dari fisik kita kecil, ya, mata kita terbatas, mulut kita juga terbatas, ya, tapi ada suatu kekuatan potensi yang sangat, yaitu dari tumbuh eterik, bukan fisik, Pak, eterik. Ini yang kita manfaatkan bagaimana supaya menggunakan kekuatan yang ada pada diri kita. Maka dulu para wali-wali menggunakan ini, Pak, kekuatan basirohnya. Maka karena kita ini diciptakan Allah ini sebagai khalifah. Jadi kita sebagai khalifatullah kita di dunia ini, sebagai wakil-wakilnya Allah. Maka sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menawarkan ini agama kepada gunung, Allah tawarkan kepada lautan, ya, Allah tawarkan kepada matahari, bulan, bintang, maka semuanya tidak sanggup. Tapi manusialah yang sanggup menerima ini amanah. Maka sungguh joli manusia yang tidak mau melaksanakan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Inilah diri yang dirahmati Allah. Maka modal pertama, Pak, untuk kita bisa mengakses daripada kekuatan alam semesta ini dengan modal, yaitu hati kita. Maka gerak hati ini, Pak, ini kekuatan daripada ini pikir kita ini lebih daripada kekuatan cahaya, lebih cahaya. Kekuatan pikir yang kita pikirkan sesuatu ini melebihi kekuatan cahaya. Maka kalau kita mengakses sesuatu ini, maka tentu sesuai dengan komunitasnya. Katakan kita ingin misalnya seorang polisi, dia ingin bagaimana nangkap narkoba.
maka dia polisi itu harus nyaru, dia beli itu narkoba. Kalau dia pakai pakaian polisi mana bisa begitu. Kita harus membaur dulu, mengkondisikan, baru bisa kita mengakses dari alam, daripada benda-benda yang kita mau akses. Maka inilah kekuatan manusia ini dalam segi pikirnya. Kekuatan pikir lebih hebat daripada cahaya, kekuatan cahaya. Dan kekuatan lebih zikir kita, masya Allah. Ini zikir ini kekuatan biasa, Pak. Sekali kita melejit zikir ini, subhanallah. Sebenarnya ada power yang tinggi, Pak, nih manusia tak, karena dia punya senjata nggak digunain, Pak. Sehingga keadaan manusia ini semakin lama semakin lemah, ya enggak? Karena dia mengandalkan hanya jasmaninya. Dia nggak menggunakan power-power yang ada dalam tubuhnya yang punya kekuatan dasar. Inilah kita harus bagaimana kekuatan zikir, maka ini akan bisa, ya, zikir kita ini, Pak, akan bisa membuat suasana daripada alam semesta ini jadi indah. Kita baca zikir satu subhanallah, maka ini akan memberi manfaat kepada alam semesta, Pak. Begitupun perbuatan yang kita lakukan, dengan kita melaksanakan perbuatan yang negatif, ini akan mengakibatkan alam semesta juga akan rusak. Karena alam semesta ini saling mengakses. Karena di bumi dan langit ini saling ada ini, Pak, ada suatu take and give. Bumi mengirim amalan ke langit, langit pun mengirim amalan ke bumi. Dari langit mengakses perkara yang baik, maka langit mengirim perkara yang baik lagi. Kalau amalnya baik mungkin dikasih rahmat, dikasih lagi tumbuh-tumbuhan yang subur, dikasih ketenangan, dia segala macam kebaikan tuh. Itu dari energi yang melejit dari amal manusia ke atas langit. Begitu manusia yang amalnya rusak, maka dia akan naik ke langit, merespon itu langit, maka terjadilah dari energi negatif itu keburukan, gunung meletus, tsunami, stres. Ini akibat amal manusia yang tidak baik. Jadi sering respon, Pak. Maka kita ini punya andil, ya. Manusia punya andil pada alam semesta ini. Apakah dia amal baik, maka alam semesta akan baik. Kalau amalnya buruk, maka alam semesta akan buruk. Maka jangan tanyakan kalau terjadi di mana-mana bencana, di mana-mana ada gunung meletus, di mana-mana sawah gersang, musim kemarau panjang, enggak? Kenapa? Mereka bertanya, kenapa alam gak bersahabat? Maka Abi katakan, mungkin gak bersahabat lagi. Tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Nah ini, Pak. Itulah manusia yang mereka tidak bersinergi dengan alam, dengan amal-amal yang negatif. Ini, Pak, satu kata amal negatif nih bisa mengaruhi kepada sekitar yang dia tempati, Pak. Kalau amalnya baik, imannya baik kan, maka akan membuat kenyamanan bagi orang yang ditinggal, terutama keluarganya kan, masyarakatnya. Tapi orang yang energi jelek, Pak, datangnya, Pak, kita udah gerah. Ya, udah gerah, Pak. Kedatang dia kita udah gerah. Udah kena nyedot energi negatif pada kita, Pak. Ini. Jadi semua itu masing-masing ada energi masing-masing. Bahkan energi juga sebagai wasilah, Pak. Energi sebagai apa, Pak? Ini sebagai, kalau kata kapal itu radar gitu. Radar, Pak. Jadi sebelum menyerang itu dia akan kena radar dulu. Itu. Maka kalau energi kita baik, Pak, insya Allah, Pak, ya. Itu dia akan kemanapun dia akan nyaman, Pak. Kemanapun tidak kena gangguan-gangguan yang negatif, tidak, Pak. Karena punya energi yang baik, Pak. Ya enggak? Dimanapun dia berada selalu nyaman. Ya, dengan istri nyaman, dengan keluarga nyaman, dengan teman-temannya tetap nyaman, Pak. Maka orang beriman ini laksana kuda yang jinak. Kemanapun dia akan akan nyaman, Pak. Kenapa dia sudah energi hatinya nih sudah ta'aluk pada Allah. Keyakinan sudah benar pada Allah.
maka apapun yang dilakukan ini membuat manfaat pada orang. Apa yang dilakukan ini membuat suatu amalan yang orang senang. Ini tergantung pada energi yang ada pada diri seorang manusia itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gimana Pak? Kita gimana supaya kita ini selalu konsekuen ya dengan keimanan kita pada Allah. Kemudian setelah lagi Pak apa? Tadi energi yang melejitnya, pertama energi pikir. Ya. Kedua energi apa lagi? Zikir. Ini kekuatan dasar Pak, Masya Allah. Dasar Pak. Ini kita gunakan Pak. Maka asma Allah ada 99. Pilih salah satu mana yang cocok dengan kita punya hajat. Kalau Bapak ingin supaya mendapatkan kasih sayang, ya maka baca ya wadudu ya, baca ayat Rahman. Ini energi yang bikin orang sayang. Kalau Bapak ingin rezeki ya, Bapak Bapak surat-surat yang bikin daftar rezeki. Kira 90 asma itu untuk mengakses daripada apa kebutuhan kita. Mengakses apa kebutuhan kita situ Pak. Kita tinggal pilih yang mana untuk kita mencari solusinya. Jadi semua Pak dipermudah Pak. Agama itu mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya agama itu mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan dienteng-entengkan. Jangan dienteng-entengkan. Bagi orang yang agak siap imannya kuat Pak, itu agak perintah Allah nyaman, nikmat. Tidak ada rasa beban dia mengamalkan perintah Allah yang berat, ya, yang ringan semua. Kenapa? Dia punya kekuatan imannya kuat, pikirnya kuat, Masya Allah. Ini punya suatu kekuatan yang luar biasa Pak, ya, kekuatan yang luar biasa. Maka jadilah kamu bermanfaat kepada yang lain. Jadilah kamu orang bermanfaat kepada yang lain. Jangan kita jadi orang yang bikin orang susah. Kepada orang jangan. Ya, bisa bermanfaatlah kamu kepada yang lain. Dan sebaik kamu yang bisa baik kepada istrinya. Sehingga Pak istri kita nih sampai mengatakan kepada kita nih kepada orang mengatakan suami saya yang paling gentleman. Suami saya ini orang yang paling terpercaya. Suami saya ini orang yang jujur. Wah, kalau istri kita mengatakan itu Bapak sudah sukses Pak. Di dalam keluarga, keluarga. Gitu Pak. Jadi itulah kita bilang. Jadi sebaiklah orang itu yang baik sama anak istrinya. Berlembutlah kepada anak istri. Jangan berkata cemberut. Ini masih apa-apa Pak. Lihat orang cemberut, Masya Allah. Ini gimana? Yang Nabi Pak, walaupun dia Nabi itu risau tinggi, tapi Nabi senyum. Gak pernah Nabi cemberut Pak, gak ada. Nabi selalu senyum kepada siapapun. Nah, enggak. Senyum kepada siapapun. Ya, maka orang yang musuhi dia pun dia sayang. Orang yang musuh dia, yang membenci dia tetap sayang, dia tetap membalas kebaikan, dia tetap doakan. Inilah akhlak yang dipunyai oleh baginda Islam, akhlak ajimah. Orang kita ini dihina, kita ini harga diri kita dijatuh-jatuhkan. Nabi Pak nggak marah Pak kalau direndahkan harga dirinya, tapi kalau agama direndahkan itu Nabi marah Pak. Kita terbalik Pak. Kalau di agama direndahkan kita santai-santai ya. Tapi harga diri dihinakan kita marah. Memang siapa gue nih? Masya Allah. Jadi jangan lagi Pak siapa kita, jangan deh. Kita harus udah buka tembok aja lah. Kalau mau kata apa kayak gitu, udah jangan dipikirin. Kalau ada mengatakan kamu ini jelek, kamu ini orangnya goblok, orangnya bodoh, biar memang saya begitu. Kamu nggak salah. Itu Pak sikap terpuji Pak. Nggak ada rasa kesal sama orang yang membuatnya kesal. Nggak ada sakit hati kepada orang yang bikin sakit hati. Tapi dia tetap sayang kepada orang yang memutuskan silaturahmi, dia tetap dia menjalin hubungan. Nah ini Pak. Ini sikap terpuji bagi kita semua. Apalagi sekarang betul-betul di-share. Masya Allah. Blog kebenarannya benar udah di-share. Masya Allah ini Pak sikap kita yang tercela. Ya. Kalau apa-apa kita harus ini dulu Pak, diselidiki dulu kebenarannya. Ya enggak? Diselidiki dulu kebenarannya. Jangan main sel langsung membat aja, jangan. Ya enggak? Jangan langsung membat aja Pak. Kita selidiki dulu. Ya, kita selidiki dulu kebenarannya. Walaupun itu datang dari orang-orang yang musyrik, tetap kita selidiki dulu kebenarannya. Ya enggak? Ini kita Pak. Jadi hadirin itulah sikap kita Pak. Sikap kita ini bagaimana kepada Allah dan kepada manusia. Harus sama Pak. Harus sama hablum minallah wa hablum minas. Sama Pak. Ya. Kenapa
kita Pak sama manusia ini, manusia kita sama-sama orang Islam Pak, cermin bagi yang lain. Kita Pak orang Islam cermin. Jadi kekurangan kita ini tahu hanya teman kita Pak. Jadi cermin tuh teman kita Pak. Nanti dikasih tahu kamu dikurangi gini, kamu kurangi gini, kamu kurangi gini. Bagaimana kita ngaca Pak? Begitu Pak. Jadi orang Islam dengan orang mukmin bagai cermin, saling memberi nasihat, ya saling. Nah, kalau kita diberi nasihat Pak, kita jangan marah. Kamu nih orangnya pelit, jangan marah. Kita kalau pelit itu kan pelit kan perbuatan yang tercela Pak, ya enggak? Nah, jangan marah. Kamu nih orang sombong, jangan marah Pak. Kalau kita mau sombong, ya itu Pak. Jadi alhamdulillah kalau ada masih ingetin ya. Alhamdulillah Pak. Ada sini Pak, katakan di sini ada ular. Orang ngasih tahu apa kita marah Pak. Alhamdulillah kamu ngasih tahu di sini ada binatang ular kan, gitu Pak. Itu sifat-sifat terpuji Pak. Jadi dalam diri manusia itu ada sifat terpuji, ada sifat tercela. Bagaimana Pak kita menyikapi? Bagaimana kita supaya sifat tercela ini menjadi sifat terpuji? Ini PR Pak untuk kita Pak. Ini PR kita bagaimana sikap-sikap tercela, sikap yang bikin kita ini rendah di hadapan Allah atau hadapan manusia kita rubah menjadi sikap terpuji, dermawan, ya, kasih sayang, lemah lembut, penuh dengan kegairahan, penuh dengan santunan. Ini Pak, ganti Pak. Semua bisa semua Pak bisa diurus Pak, bisa diusahakan Pak. Mau nggak kita cuma masalahnya? Enggak ya, sikap buruknya tetap ada di dekat kita kalau kita nggak mau usaha. Ya enggak? Walau jadi halus final lanah dia sebulan lah. Orang bermujahadah pasti diberikan. Ya enggak? Tuhan tidak akan merubah seseorang bila orang itu tidak berubahnya kan gitu. Kita merasa kita punya sikap jelek, sikap yang tercela, kita diem aja ya udah. Coba mati itu kita mau sikap tercela itu mati membawa Masya Allah itu Pak. Itulah jadi hadirin energi itu bagaimana Pak? Energi yang penuh dengan yang positif. Nah enggak, ini jasad ada energi negatif sedikit pun. Bapak pernah nggak merasakan ya? Tahu-tahu Bapak tuh pusing, stres. Tadinya tenang Pak, kenapa? Itu ada kiriman orang yang energinya sama dengan kita lagi rendah energi kita nih masuk ke diri kita Pak sehingga kita stres. Itu kiriman orang Pak. Sehingga kita tiba-tiba jadi stres, tadinya tenang, ke stres itu bisa terjadi Pak. Makanya ini Pak dikondisikan lah pikir kita Pak. Dikondisikan ya supaya pikiran ini selalu terarah ya, terarah pikir kita Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Allah ini sebenarnya Pak, dia bagaimana supaya kita ini sempurna amalkan agama. Ya enggak? Filsi mika apa? Ya. Karena agama Pak suatu tatanan cara hidup manusia agar bahagia. Tanpa agama enggak ada manusia itu bahagia Pak, bohong. Rumah mewah bahagia, bohong kalau enggak ada agama. Enggak. Enggak ada Pak kamu sih bisa bahagia tanpa amalkan agama, enggak ada Pak. Cari kemana saya botak pun enggak dapat. Enggak. Cari Pak dengan agama itu manusia bahagia. Dengan iman yang benar pada Allah akan bahagia. Dengan saya mengikuti perintah Allah akan bahagia. Itu sudah keputusan dari Allah ya, yang nggak bisa dirubah lagi. Walaupun Allah bisa merubah Pak, yang taat ke neraka, yang berdosa ke neraka, ke surga bisa saja kena hak Allah, ya nggak. Tapi ini Allah berlaku dengan sesuai dengan hukumnya. Yang taat ya Allah masuk surga, yang berdosa pasti ke neraka, itu. Ini Pak, memang semua Pak di tangan Allah. Nasib kita ini, nasib istri kita, nasib Pak RT kita, nasib Pak Camat kita di tangan Allah Pak. Di tangan Allah, maka kita minta pada Allah. Semua kita ini diberikan, enggak, jalan-jalan yang kemudahan. Semoga nanti kita husnul khotimah meninggalnya kan. Nah ini Pak. Karena kita nggak tahu Pak ke depan akhir kita nih. Kita nggak tahu Pak. Apakah kita nanti mati bisa ucapan la ilaha illallah atau nggak bisa? Itu belum jaminan Pak ya. Sekarang kita pandai, kita nih ibadah kan rajin, tapi belum ada pengetahuan. Wallahualam Pak. Itu maka orang itu lihat akhir daripada hidupnya. Apakah ketika akhirnya dia sedang taat atau sedang maksiat? Kalau Bapak waktu akhir hayatnya pasti ambil nyawa terakhir, Bapak lagi taat, lagi zikir, lagi dakwah, itu sukses Pak. Itu sukses. Maka orang itu bagaimana hari-harinya Pak. Kalau hari sibuk dalam usaha-usaha yang kebaikan, mati pun dalam kebaikan. Tapi kalau hari-hari dia usaha atas keburukan, mati pun dalam keburukan. La ilaha illallah. Nah ini Pak. Mudah-mudahan Bapak kita selalu istiqomahkan ya.
dalam kita menuju kepada ihdinas siratal mustaqim. Ini Pak kuncinya Pak. Ini jalan-jalan sukses ini ihdinas siratal mustaqim. Siapa tahu ihdinas siratal mustaqim Pak? Jalan-jalan para aulia, jalan para shodiqin, suhada, para nabi dan bina sholihin. Itu jalan yang sukses Pak. Nggak ada lagi cara lain yang sukses Pak. Cara lain itu gagal. Bi ghairi maktub bi alaihim walad dolin. Ini Pak. Jadi jalan inilah yang akan sukses. Cara lain nggak ada. Banyak jalan menuju Roma. Jalan surga cuma satu Pak, cara Nabi. Nggak ada cara lain Pak. Jalan surga cuma satu jalan. Ya enggak? Satu jalan, ya enggak? Nggak ada cara lain Pak. Nggak ada cara lain dengan cara Nabi. Sebagaimana kita melihat hanya dengan mata, mendengar dengan kuping kan, berbicara dengan mulut, berjalan dengan kaki. Begitu ingin sukses dengan cara Nabi. Bukan cara yang lain Pak. Bukan cara Nabi Musa, bukan cara Nabi Daud, cara Nabi Rasulullah. Baru sukses Pak. Setelah apa ya? Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kita tuh mencari kebenaran. Enggak, memang kebenaran itu harus dicari. Ya, keburukan nggak usah dicari Pak, datang sendiri ya enggak. Kebenaran harus dicari Pak. Harus diusahakan ya. Hak datang, batil hilang. Kalau Bapak usaha yang hak, batil dengan sendiri hilang. Batil yang ada di kita Allah hilangkan kan. Batil yang ada anak kita Allah hilangkan. Batil yang ada di kampung kita Allah hilangkan kan. Kalau usaha hak dijalankan. Ya enggak? Habis terang, habis gelap dibilang terang. Dulu jahiliyah sebelum ada dakwah. Gimana keadaan umat Pak? Bagaimana keadaan kaum ketika itu? Masya Allah Pak. Jahil. Sejahil-jahilnya. Kenapa Pak? Karena tidak ada penyeru. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit. 500 tahun Pak. Vakum nggak ada dakwah. Bagaimana umat itu ya? Masya Allah Pak. Masya Allah ya. Udah nggak ada tanda-tanda kehidupan Pak. Yang ada tanda-tanda kehancuran lah. Ya enggak? Maka jangan pun di Mekah itu manusia apa jinnya nggak betah Pak di Mekah gitu. Jangan pun manusia ya, jinnya nggak betah di Mekah Pak. Tapi setelah usaha dibuat, usaha agama dibuat, cara Nabi dibuat, berubah keadaan Pak. Masya Allah sekarang Pak apa yang nggak ada di Mekah Pak? Di sini nggak ada, di sana ada. Ya, ini berkah Pak. Kalau kita yang hak dibuat. Jadi kita energi ini Pak. Tadi kita cerita masalah energi Pak ya. Jadi energi itu kekuatan dalam kita. Zikir Bapak itu energi. Enggak. Kemudian pikir Bapak itu energi. Apalagi? Enggak. Selawat Bapak energi. Ya. Nah ini Pak, ini energi yang akan bisa mengakses. Enggak. Nah itu. Mudah-mudahan kita bisa dipahami Pak ya. Nah, karena semua ini Pak perlu kita nih perlu dikondisikan lah. Karena apapun perlu latihan Pak. Kita naik mobil perlu latihan dulu kan, kalau enggak langsung nabrak kan. Kita ingin masak, belajar dulu tentang masak. Kita ingin dapat ridha Allah, ingin dapat ampunan Allah, ingin surganya Allah, perlu latihan, perlu riyadhah kan. Maka dengan itu insya Allah Pak kita ini di akhir hayat kita ini insya Allah bisa mengucapkan kalimat man kalami akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Subhanallah bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.